Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Kebenaran yang sulit diterima. Yohanes pasal 6 menceritakan tentang banyak kisah. Mulai dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus berjalan di atas air, orang banyak yang mencari Tuhan Yesus, tentang roti hidup yang sesungguhnya, murid-murid yang mengundurkan diri, hingga pengakuan Rasul Petrus tentang siapa Yesus sebenarnya. Ayat yang akan kita renungkan bersama ini sebenarnya berawal dari pengajaran Tuhan Yesus kepada banyak orang yang datang mengikutinya. Ajaran yang keras yang dimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya ialah roti hidup itu. Kedatangan Tuhan Yesus adalah dari sorga dan untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Tetapi dari begitu banyak orang yang datang mengikuti Tuhan Yesus, banyak dari mereka yang bersungut-sungut karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak dari Yusuf dan Maria yang mereka kenal. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat menerima ajaran Tuhan Yesus yang demikian keras itu. Lalu apa respon dari Tuhan Yesus pada waktu itu? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau orang-orang yang begitu banyak mengikutinya akan bersungut-sungut dan tidak mau menerima ajarannya? Ia tahu. Ia mengenal, ia melihat, ia mendengar apa yang disungut-sungutkan oleh orang banyak itu. Ia tahu karena ia Tuhan yang dapat tahu hati dari setiap manusia. Oleh karena itu di ayat 61 ini Tuhan Yesus berkata bahwa, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, apakah pengajaran itu membuat engkau tersandung atau membuat engkau tersinggung? Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ada banyak orang yang ketika mendengar ajarannya bersungut-sungut dan tidak mau menerima ajarannya, ia tidak melembutkan ajaran demi banyak orang mengikutinya. Ia tidak takut kalau harus kehilangan pengikut atau murid karena ajaran yang diajarkan atau disampaikan itu adalah kebenaran. Kebenaran yang menyatakan bahwa ialah roti hidup itu. Yang ketika ada orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya tidak akan mati tetapi hidup. Tuhan Yesus tidak merubah apapun karena yang ia sampaikan adalah kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Pak Budi Asali berpendapat seperti ini. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan bisa membawa seseorang ke dalam dosa. Bukan karena salahnya atau kerasnya firman Tuhan, tetapi karena kerasnya hati pendengar. Jemaat Tuhan, dari sini kita dapat belajar bahwa kebanyakan dari kita bukankah sama seperti orang banyak tersebut yang mengikuti Tuhan Yesus karena hal-hal yang bersifat jasmani atau lahiriah. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang keras, teguran yang keras dari firman Tuhan, kita merasa tidak nyaman dan memilih untuk tidak mau menerimanya. Kita bersungut-sungut karena rasa tidak cocok dengan firman Tuhan yang telah kita dengar. Padahal itu adalah kebenarannya. Kita lebih nyaman, kita lebih suka mendengar firman Tuhan atau renungan atau khotbah yang lembut, yang menyenangkan, yang kita rasa atau kita pikir lebih cocok dengan kita, walaupun sebenarnya itu bukan kebenaran. Tuhan Yesus melalui firman ini menyadarkan kita jika itu adalah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan, bukan dikarang-karang atau bukan asal menafsir saja, maka dengarkanlah, terimalah. Apalagi jika firman Tuhan yang kita dengar menyadarkan kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Selain itu, kita belajar dari sini adalah mari sama-sama koreksi iman kita. Apakah kita orang yang sudah sungguh-sungguh percaya atau tidak? Orang banyak itu tidak dapat menerima ajaran dari Tuhan Yesus karena memang mereka bukanlah orang yang percaya sungguh-sungguh.
Mereka hanya mengikuti Yesus karena hal-hal lahiriah atau jasmani saja, bukan karena beriman secara rohani. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita untuk tidak seperti orang-orang banyak itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengar. Kami disadarkan tentang kebenaran yang begitu keras yang didengar oleh orang-orang banyak pada waktu itu, yang ketika mereka mengikuti Engkau, mereka tidak mau menerimanya karena memang mereka bukanlah orang yang percaya sungguh-sungguh. Tapi melalui ini kami belajar, Tuhan, jika kami adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, berikanlah kami hati untuk siap menerima teguran atau ajaran firman Tuhan yang keras sekalipun. Tapi bagi kami yang pada saat ini bukan orang sungguh-sungguh percaya, Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat itu. Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kami semua dari hukuman dosa yang harus kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.